dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Selamat datang di Debat Publik Pertama, penajaman visi, misi, dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Baik, debat malam ini bersama saya Marcelina Tumundo. Dan saya Iqbal Himawan, kami akan memandu jalannya debat pada malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, hari ini kita akan menyaksikan bersama penajaman visi, misi, dan program dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan untuk membangun kota Tarakan dalam 5 tahun ke depan. Ya betul, nanti pasangan calon wali kota dan wakil wali kota akan memaparkan visi, misi, serta program kerjanya terkait dengan tema pada malam ini, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat kota Tarakan melalui tata kelola yang baik, dan dibagi kali ini menjadi 4 subtema ya. Subtema A adalah mengenai pendidikan, subtema B mengenai kesehatan, subtema C mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, dan subtema D mengenai ekonomi. Ya, itulah tema dan subtema untuk malam hari ini. Kemudian hadirin dan pemirsa, sebagai salah satu kota yang terletak di ujung utara Pulau Kalimantan, kota Tarakan menjadi pintu gerbang utama bagi wilayah di Provinsi Kalimantan Utara. Dan sebagai kota yang kaya akan potensi alam dan memiliki budaya yang beragam, kota Tarakan telah berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, ekonomi, serta pelayanan publik di kawasan Kalimantan. Untuk itu mari kita bersama-sama mengenal lebih dekat kota Tarakan melalui tayangan berikut ini. Selamat datang di kota Tarakan, kota minyak dan gas yang kaya sejarah dan potensi ekonomi. Dengan citra kilang minyak sebagai penanda awal kedatangan Jepang, Tarakan menawarkan pesona masa lalu yang mengesankan. Dengan potensi kepadatan penduduk yang dinamis, mencerminkan kehidupan sebuah kota pesisir. Tarakan, sebuah kota transit yang terhubung dengan berbagai penerbangan pesawat domestik melalui Bandara Juanda Tarakan. Tak hanya menjadi gerbang utama bagi para wisatawan, tetapi juga menjadi sarana penting untuk konektivitas dan mobilitas masyarakat lokal. Jalur pelayaran kapal feri dari berbagai pelabuhan di bumi Paguntaka ini menjadikannya sebagai kota perdagangan teramai di Kalimantan Utara. Kuliner khas seperti kapah, ikan asin tipis, dan kepiting Tarakan melambangkan kekayaan kuliner Tarakan yang patut dinikmati. Museum dan situs sejarah menjadi jendela yang membuka kisah masa lalu kota ini, serta festival budaya Irau menampilkan keberagaman budaya yang membanggakan. Tarakan juga menawarkan berbagai destinasi wisata, mulai dari keindahan Pantai Ratu Intan hingga keeksotisan Pantai Binalatung. Jalur wisata luar daerah memberikan peluang untuk menjelajahi keindahan alam yang melimpah di kota Tarakan menuju Pulau Derawan hingga negara tetangga Tawau, Malaysia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ditandai dengan masuknya investor baru yang membawa brand-brand internasional seperti Miniso, Richeese, Mishwe, dan sebagainya. Cerminan potensi ekonomi yang menjanjikan bagi Tarakan di masa depan. Di samping kekayaan sejarah dan potensi ekonomi yang menggeliat, kota Tarakan juga menempatkan pendidikan dan layanan kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunannya. Pendidikan menjadi fondasi penting bagi perkembangan masyarakat Tarakan. Setiap warga
memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas melalui program beasiswa, perluasan sekolah-sekolah, dan pelatihan bagi para guru. Selain itu, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas juga menjadi fokus penting dengan memperluas jaringan pusat kesehatan masyarakat seperti puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit menjadi bagian upaya kota ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ya, itulah profil dari Kota Tarakan. Selanjutnya hadirin dan pemirsa, pada debat publik yang akan berlangsung, terdapat sejumlah tata tertib yang harus dipatuhi. Mari kita simak tata tertib debat publik kali ini. Tata tertib debat terbuka, penajaman visi, misi, dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan tahun 2024. 1. Yang dapat memasuki ruang debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. 2. Handphone peserta undangan dalam mode silent dan dilarang mengaktifkan flashlight. 3. Peserta undangan wajib mengenakan ID card dan diharuskan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. 4. Dalam debat, tim pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. 5. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, KPU, moderator, panelis, dan tim perumus. 6. Pasangan calon hanya diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan atau data yang diperlukan dalam debat. Dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya di panggung debat. Dan itulah tata tertib pada malam hari ini, mohon untuk bisa kita patuhi bersama-sama. Sebelum mengawali acara debat publik pertama, penajaman visi, misi, dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti dengan jingle Pilkada Kota Tarakan. Hadirin yang kami hormati, kami persilakan untuk berdiri.
kota Tarakan yang ku bangga. Janganlah lupa gunakan hak pilih kita. Langkah kita bersama tentukan arah masa depan. Pilkada wujud demokrasi bangsa. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Karena suaramu berharga untuk kota Tarakan. Ayo kita ke bilik suara Rabu 27 November. Salurkan aspirasi, kita jaga damai bersama. Tak perlu bimbang dan ragu, tentukan hak pilihan suaramu. Bersama kita sukseskan pilkada kota Tarakan kita tercinta. Kita ke bilik suara Rabu 27 November. Salurkan aspirasi, kita jaga damai bersama. Tak perlu bimbang dan ragu, tentukan hak pilihan suaramu. Bersama kita sukseskan pilkada kota Tarakan kita tercinta. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak, KPU Kota Tarakan menjadikan proses pemilihan sebagai momentum penting dalam demokrasi untuk menentukan pemimpin yang nantinya akan membawa arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan ke depannya ya. Dan saatnya inilah komisioner dan anggota KPU Kota Tarakan. Ketua KPU Kota Tarakan, Dedi Herdianto SEME. Anggota KPU Kota Tarakan, Henry SIP. Anggota KPU Kota Tarakan, Asriadi SH. Anggota KPU Kota Tarakan, Mawardi SP. Anggota KPU Kota Tarakan, Jumaida SPD. Sekretaris KPU Kota Tarakan, Fitdia Safitri SE. Berikutnya kami akan memperkenalkan tim perumus yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan. Inilah tim perumus debat publik pertama penajaman visi misi dan program kerja pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Tim perumus, Dr. Nur Asikin SHI, MH, CPM, Ketua Forum Komunikasi Dosen Kalimantan Utara. Dr. Oti Handayani, SE, SH, MH, CPM, CDBP. Dosen tetap Fakultas Hukum, Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Advokat dan Kurator. Dr. Syarifah Rafika MPD, Kepala UPT Bahasa, Universitas Borneo Tarakan. Ya, dan berikutnya kami akan memperkenalkan tim panelis yang memiliki peran penting dalam mempersiapkan pertanyaan pada debat publik pertama ini. Dan inilah tim panelis debat publik pertama penajaman visi misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Tim panelis,
Andi Yuniarsi Hartika, SGZ MPH, Akademisi Gizi Kesehatan Masyarakat, Universitas Borneo Tarakan. Dr. Rians Ardiansyah, SE, MSI, AK, CA, Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan. Haji Muhammad Dadah, SH, MH, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Perundang-undangan. Pengasihan S. Amisan, SIP, MSI, Direktur Media dan Branding pada Fokus Demokrasi Lentera. Profesor Dr. Susilo, SPD, MPD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya untuk membuka rangkaian debat publik pertama, penajaman visi misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Ketua KPU Kota Tarakan, Bapak Dedi Herdianto SEME. Kepada Bapak Dedi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Bapak Dr. Haji Khairul MKas dan Bapak Ibnu Saud Is. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota KPU Kota Tarakan. Yang saya hormati tim perumus dan tim panelis debat pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan tahun 2024. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tarakan, penjabat wali kota Tarakan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tarakan, Kepala Kepolisian Resor Kota Tarakan, dan Komandan Kodim 0907 Tarakan beserta Ketua DPRD Kota Tarakan. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat penyelenggara pemilu, ketua dan anggota Bawaslu Kota Tarakan. Yang saya hormati sekretaris, Kasubag, serta staf KPU Kota Tarakan. Yang saya hormati LO dan tim pendukung pasangan calon, serta tamu undangan yang hadir. Tidak sempat saya sebutkan satu persatu, namun semoga tidak mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat tak terhingga yang diberikan kepada kita semua, sehingga dapat hadir di tempat ini dalam agenda acara menyaksikan debat pertama penajaman visi misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu tak elok jika kita tidak senantiasa mengirimkan sholawat kepada beliau, sahabat beliau, keluarga beliau, serta umat beliau yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga saat ini. Agar beliau ridho memberikan syafaat kepada kita di hari akhir kelak. Hadirin yang saya hormati, debat pasangan calon merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan kampanye pilkada yang difasilitasi oleh KPU sesuai tingkatannya, termasuk yang akan kita saksikan bersama pada malam hari ini. Beberapa hal yang menjadikan kegiatan ini luar biasa bagi kami, khususnya di KPU Kota Tarakan. Yang pertama, debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan dilaksanakan dengan cara penyajian penajaman visi misi dan program dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis sesuai dengan PKPU 13 tahun 2024 dan KPT 1363 tahun 2024 tentang tahapan kampanye
Berikutnya, sejak pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan, malam ini menjadi momen yang bersejarah bagi kami sebagai anggota KPU Kota Tarakan periode 2024-2029. Sebab debat malam ini adalah pertama kalinya dilaksanakan di luar Kota Tarakan dengan menggandeng media skala nasional dalam penyiarannya. Meskipun dalam pelaksananya kami harus memangkas anggaran perjalanan dinas dan penyederhanaan kegiatan-kegiatan yang ada. Mengingat keterbatasan anggaran pilkada yang ada pada kami, dan itu tidak sebanding dengan jumlah DPT yang dimiliki oleh Kota Tarakan. Perlu diketahui bersama bahwa jumlah DPT Kota Tarakan tahun 2024 yaitu 172.962. Kemudian 80 orang badan ad hoc yang terdiri dari PPK dan PPS. Dan 2.871 anggota KPPS beserta petugas ketertiban TPS yang harus kami perkuat kapasitas dan kapabilitasnya. Dan perlu diketahui bersama bahwa DPT Kota Tarakan adalah yang terbesar dari seluruh wilayah atau daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Pilkada sejatinya adalah pesta demokrasi. Atas dasar semangat itulah, kami mengupayakan sebaik mungkin dan semeriah mungkin dalam pelaksanaannya. Dan yang pastinya adalah, dalam pelaksananya tidak keluar dari substansi dan aturan yang ada. Para hadirin yang saya hormati, mewakili keluarga besar KPU Kota Tarakan, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tarakan yang senantiasa mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Meskipun terkadang koordinasi yang dilaksanakan di tengah malam demi suksesnya kegiatan yang akan dilaksanakan dengan segera. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan sejawat penyelenggara pemilihan Bawaslu Kota Tarakan yang selalu memberikan warning dan masukan kepada kami dalam setiap menjalankan aktivitas pemilihan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak keamanan, baik itu kepolisian maupun TNI Kota Tarakan yang menjamin keamanan di setiap agenda kegiatan, sehingga kami merasa aman dan tidak ragu dalam beraktivitas. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh stakeholder, ormas, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh masyarakat Kota Tarakan yang senantiasa memberikan dukungan demi suksesnya gelaran Pesta Demokrasi tingkat daerah yang akan kita laksanakan pada hari Rabu 27 November 2024. Hadirin yang saya muliakan, kami memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan debat pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan pada malam hari ini. Sebagai penutup, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Tarakan untuk menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS dan mencoblos sesuai dengan pilihannya pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Tetap jaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas Kota Tarakan yang kita cintai bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Ketua KPU Kota Tarakan Bapak Dedi Herdianto atas sambutannya. Hadirin dan pemirsa, langsung saja mari kita undang calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan yang akan memberikan penajaman visi, misi, dan program pada malam hari ini. Selamat datang pasangan calon Bapak Dr. Haji Hairul Mkes dan Bapak Ibnu Saud Is. Baik, selamat datang kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Dan untuk Kota Tarakan, pemirsa, hanya terdapat satu pasangan calon yang akan berkontestasi di pemilihan serentak kepala daerah tahun 2024 ini.
Baik, langsung saja kita akan memulai debat publik pertama penajaman visi misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Kita akan memulainya dengan menyimak visi misi dan program kerja dari pasangan calon. Kami persilakan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menyampaikan visi misi serta program kerjanya. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tarakan, penjabat wali kota, Pak Kapolres, Bu Kajari, Pak Dandim, juga yang saya hormati Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kota Tarakan yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh anggota Komisioner KPU yang sempat hadir, Bawaslu beserta seluruh anggota Komisioner Bawaslu yang sempat hadir, tim perumus, panelis, ketua-ketua partai pengusung dan pendukung paslon Harisma, Bapak Ibu, seluruh pemirsa baik yang ada di studio maupun di mana saja berada. Satu periode jabatan wali kota telah kami jalankan mulai 1 Maret 2019 dan berakhir pada 1 Maret 2024 yang lalu. Dengan capaian-capaian pembangunan yang cukup memuaskan masyarakat Kota Tarakan yang ditandai dengan approval rating masyarakat Tarakan terhadap kinerja wali kota mencapai kurang lebih 70% dan approval rating masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Tarakan pada periode yang sama kurang lebih 78%. Tingkat kepuasan dan penerimaan masyarakat terhadap kinerja wali kota dan pemerintah Kota Tarakan pada periode 2019 sampai dengan 2024 tentu tak terlepas dari program-program pro rakyat yang telah kami implementasikan pada periode tersebut, seperti pemasangan sambungan pipa air PDAM gratis, pembangunan yang merata di setiap RT melalui dana alokasi khusus 50 sampai dengan 200 juta per RT, wajib belajar 9 tahun, beasiswa anak kurang mampu, beasiswa anak berprestasi, pembangunan unit sekolah baru SD dan SMP, puskesmas 24 jam, one call one number 112, social safety net atau jaring pengaman sosial, bantuan kepada nelayan dan petani dan lain-lain. Kami tentu menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas apresiasi ini, tetapi kami juga melihat dan mengakui masih ada beberapa isu strategis yang belum terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada periode pemerintahan 2025-2030 perlu penajaman visi, misi, dan program prioritas untuk menyelesaikan isu-isu strategis tersebut seperti berikut ini. Visi, terwujudnya Kota Tarakan sebagai kota cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat yang sejahtera. Adapun hal itu akan kita capai melalui beberapa misi antara lain. 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal. 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan, kelautan, ekonomi kreatif, dan ekonomi kerakyatan atau UMKM. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas, ketertiban, dan ketentraman kota. Serta 5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dicanangkan 20 program unggulan Harisma, diantaranya program peningkatan ekonomi kerakyatan berupa bantuan permodalan untuk UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif dalam bentuk dana bergulir. Stimulasi penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, peningkatan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan on the job training dan yang tersertifikasi, dan program-program padat karya. Program gratis pemasangan sambungan gas rumah tangga, program gratis pemasangan sambungan rumah air PDAM, program penuntasan masalah banjir, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan kota dan jembatan, program bantuan petani dan nelayan berupa bantuan alat tangkap dan alat pertanian bibit udang, bibit ikan tawar, bibit rumput laut, dan pembuatan cold storage, serta program bidang pendidikan dan program bidang kesehatan. Waktunya sudah habis. Sudah disampaikan tadi visi dan misi serta program kerjanya ya. Ya, kami persilakan hadirin untuk memberikan apresiasi bagi pasangan calon yang telah menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Hadirin dan pemirsa, di segmen berikutnya pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis. Jadi tetaplah bersama kami di debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024.
Dipersembahkan oleh Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Pilkada sebagai sarana integrasi pembangunan daerah dan bangsa. Masyarakat Kota Tarakan, ayo gunakan hak pilih kita. Suaramu menentukan masa depan Kota Tarakan tercinta. Boleh beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada jujur dan adil. Ayo kita memilih untuk Kota Tarakan tercinta. Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Pilkada sebagai sarana integrasi pembangunan daerah dan bangsa. Masyarakat Kota Tarakan, ayo gunakan hak pilih kita. Suaramu menentukan masa depan Kota Tarakan tercinta. Boleh beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada jujur dan adil. Ayo kita memilih untuk Kota Tarakan tercinta. Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik pertama penajaman visi, misi, dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Di mana di segmen ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh para tim panelis terkait dengan tema mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Kota Tarakan melalui tata kelola yang baik. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan tata cara pengambilan pertanyaan. Pada segmen ini dari 4 subtema yang sudah disiapkan oleh panelis, pasangan calon akan menjawab pertanyaan dengan subtema A, yaitu mengenai pendidikan. Dan di atas meja terdapat sebuah fishbowl yang berisikan 3 bola. Terdiri dari abjad A1, A2, dan A3 yang nantinya akan diambil oleh pasangan calon. Dan bola yang diambil menentukan amplop pertanyaan yang dipilih nantinya akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh pasangan calon. Dan sesi menjawab pertanyaan panelis di segmen ini akan berlangsung dalam 2 putaran. Untuk itu kami persilakan pasangan calon untuk berdiri di podiumnya. Yang pertama kami persilakan kepada calon wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan Bapak. Oke, diambil 1. Boleh ditunjukkan dan disebutkan Bapak? Angkanya? Boleh disebutkan? A2. Baik, terima kasih Bapak. Boleh diletakkan di kotak berwarna hitam dan kembali ke podium. Terima kasih. Kita akan ambil ya amplopnya. A2 masih dalam kondisi tersegel, kerahasiaannya masih terjaga. Kita akan segera bacakan pertanyaannya.
Mohon diperhatikan dengan seksama Bapak karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, angka partisipasi kasar atau APK SMP MTS Kota Tarakan tahun 2023 adalah 93,44. Angka tersebut sedikit di bawah APK Provinsi Kalimantan Utara di tahun yang sama, yaitu 97,60. Data tersebut menunjukkan perlu adanya upaya Pemkot Tarakan dalam meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pada jenjang SMP MTS. Pertanyaannya, apa program saudara untuk meningkatkan partisipasi anak usia SMP MTS di Kota Tarakan dalam 5 tahun ke depan? Waktu Anda. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Iya, saya kira bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi anak sekolah ini, tentu kita harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk pendidikan. Ya. Yang kedua, memotivasi anak-anak kita dan juga orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan tentu memberikan kemudahan akses, ya baik itu akses jarak, termasuk juga memberikan pendidikan gratis tentunya seperti yang kita programkan ke depan ini dan sudah kami lakukan selama 5 tahun yang terakhir. Termasuk juga memberikan apresiasi beasiswa untuk anak-anak kita yang tidak mampu. Kadang-kadang sekolahnya gratis tetapi anak-anak tidak mampu membeli pakaian, sekolah, sepatu dan lain-lain, dan itu sudah kami lakukan selama 5 tahun yang terakhir. Termasuk juga memberikan apresiasi untuk anak-anak kita yang berprestasi sehingga mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk untuk bersekolah. Dan tentu dalam hal ini kita tentu harus menciptakan suasana kompetisi yang sehat, yang baik, dan memberikan juga apresiasi yang baik untuk anak-anak kita sehingga mereka mau terus memasuki dunia pendidikan ini. Berikutnya yang pernah kami lakukan juga adalah mencari anak-anak kita. Kadang-kadang mereka lulus dari sekolah SD tapi sering tidak masuk ke sekolah karena dipekerjakan oleh orang tuanya. Ya. Oleh karena itu kita sedang juga terus mengupayakan untuk mengurangi pekerjaan anak ini agar anak-anak kita semua bisa mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sekolah. Dan tapi karena kewenangan kota ini hanya sampai 9 tahun maka kami hanya memprogramkan untuk wajib belajar 9 tahun. Selebihnya nanti saya kira sesuai dengan kewenangan provinsi dan pusat. Silakan Pak Wakil. Ya, selain itu kita juga harus menciptakan ekosistem sekolah yang nyaman. Meningkatkan keterampilan guru, upgrading skills dari para pendidik ini menjadi penting. Jangan sampai anak-anak atau peserta didik ini merasa terlalu digurui, tapi bagaimana dia merasa nyaman. Dia feel at home, nggak suka bolos dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini penting sebagai dasar yang harus disampaikan atau menjadi mental strength dari setiap peserta didik di baik SD maupun SMP, sehingga peran sekolah sebagai pengganti rumah itu bisa benar-benar bisa diwujudkan. Ya, saya kira juga harus diciptakan sekolah ramah anak ya. Sehingga anak-anak kita ini merasa nyaman, merasa enak bersekolah, ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, ya seperti merasa seperti di rumah sendiri. Dan tentu kita harus membekali guru-guru ini supaya artinya mereka menyenangkan di sekolah supaya dicintai anak-anak murid. Waktunya sudah habis. Terima kasih untuk pasangan calon atas jawabannya. Dan berikutnya hadirin, terima kasih. Kita akan lanjutkan, berikutnya kami persilakan kepada calon wali kota untuk wakil wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Jika sudah dapat boleh disebutkan sambil ditunjukkan Pak. A3. Oke. Ke kamera di depan. Baik, terima kasih. Bola silakan diletakkan di box. Dan kembali ke podium. Masih tersegel, terjaga kerahasiaannya. Kita akan segera bacakan pertanyaannya. Sekali lagi subtemanya terkait dengan pendidikan. Kita mulai. Menurut data BPS Kota Tarakan 2024, capaian angka partisipasi sekolah atau APS usia 7 hingga 13 tahun di Kota Tarakan mengalami penurunan
yaitu dari 93,96% pada tahun 2022 menjadi 87,11% pada 2023. Ini mengindikasikan perlunya tantangan peningkatan partisipasi anak sekolah usia SD. Pertanyaannya, apa strategi saudara dalam upaya untuk menghadapi tantangan tersebut 5 tahun mendatang? Waktu Anda menjawab 3 menit, silakan. Ya, jadi saya kira seperti tadi pada pertanyaan pertama, ini lagi-lagi bahwa pemerintah harus menyiapkan infrastruktur pendidikan yang baik, ya. Sehingga anak-anak kita, ini mungkin banyak hal yang terjadi dan ini saya kira perlu diteliti dengan baik. Apakah karena memang tempat atau sarana pendidikannya yang berkurang karena pertambahan penduduk ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, atau misalkan Tarakan ini memang fenomenanya setiap tahun ada pertambahan penduduk 8.000 sampai dengan 10.000. Sehingga saya kira memang antisipasi ruang belajar atau ruang rumbel-rumbel ini saya kira juga harus terus dilakukan dengan baik. Karena kalau tidak, daya tampung sekolah dengan jumlah pertambahan penduduk bisa-bisa tidak seimbang, termasuk anak-anak kita. Karena biasanya kalau orang tuanya datang mencari pekerjaan di Tarakan, sekaligus juga bawa anaknya biasanya. Ini mungkin yang menyebabkan salah satu bahwa tingkat partisipasi pendidikan ini juga menjadi menurun, karena mungkin tadi akses masuk ke sekolah ini berkurang. Dan tentu ke depan strateginya harus menambah sekolah baru. Ya, yang kedua, bisa juga jarak antara rumah anak ini dengan sekolahnya terlalu jauh mungkin, ya, karena mungkin ada program zonasi dan lain-lain, sehingga ini perlu juga nanti dipikirkan semakin memperbanyak juga unit-unit sekolah baru. Yang kedua juga mungkin menyiapkan transportasi, ya, bus sekolah gratis mungkin diperbanyak, sehingga anak-anak ini bisa dengan mudah, misalnya kalau dia tidak mampu untuk pergi jauh-jauh sekolahnya tentu disiapkan oleh pemerintah. Yang ketiga saya kira kita harus menyiapkan biaya operasional pendidikan yang cukup, ya, dalam rangka tadi bagaimana sekolah ini betul-betul tidak ada betul-betul gratis, ya. Maksud saya gratis itu biaya operasional pendidikan harus ditanggung oleh negara. Negara harus hadir di setiap pendidikan ini, ya, sehingga tidak boleh lagi mungkin ada pungutan-pungutan di sekolah yang mungkin memberatkan orang tua murid, sehingga nanti ini juga akan mengurangi partisipasi keengganan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya. Tapi saya kira perlu penelitian lebih dalam lagi tentang hal ini untuk membuat strategi yang lebih tajam, lebih efektif saya kira untuk menangani angka partisipasi murid ini. Atau bisa juga anak-anak sebagian mungkin sekolahnya keluar daerah. Ya, bisa karena mungkin orang tuanya mampu, dia sekolahkan boarding school misalnya di luar daerah, di Jawa, di Sulawesi, yang lebih baik. Saya kira begitu. Iya, tapi itu based on data yang kemarin. Tapi percayalah, ke depan ini animo anak-anak kita itu akan tinggi. Salah satu penyebabnya, dugaan saya ya, karena adanya makan bergizi gratis yang diintrodusir oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Pak Haji Prabowo Subianto. Catat saya ngomong malam ini, insya Allah peningkatan animo masyarakat akibat program ini akan signifikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari pasangan calon. Hadirin kami persilakan memberikan apresiasi bagi jawaban dari pasangan calon. Baik, pemirsa, pada segmen selanjutnya pasangan calon masih akan menjawab pertanyaan dari panelis. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Pilkada sebagai sarana integrasi pembangunan daerah dan bangsa. Masyarakat Kota Tarakan, ayo gunakan hak pilih kita. Suaramu menentukan masa depan Kota Tarakan tercinta. Boleh beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada jujur dan adil.
Ayo kita memilih untuk Kota Tarakan tercinta. Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Pilkada sebagai sarana integrasi pembangunan daerah dan bangsa. Masyarakat Kota Tarakan, ayo gunakan hak pilih kita. Suaramu menentukan masa depan Kota Tarakan tercinta. Boleh beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada jujur dan adil. Ayo kita memilih untuk Kota Tarakan tercinta. Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali di debat publik pertama penajaman visi misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Di segmen ini kita masih akan mendengarkan pendalaman visi misi dan program kerja dari pasangan calon dengan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Dan pada segmen kali ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan dengan subtema B, yakni mengenai kesehatan. Iya, di atas meja terdapat fishbowl berisi 3 bola, terdiri dari abjad B1, B2, dan B3 yang nantinya akan diambil oleh pasangan calon. Bola yang diambil nanti akan menentukan juga amplop pertanyaan yang akan kami bacakan isinya. Dan sesi menjawab pertanyaan panelis di segmen ini juga akan berlangsung dalam 2 putaran. Kami persilakan pasangan calon untuk berdiri menuju ke podium. Dan yang pertama untuk calon wakil wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan Bapak, nanti ditunjukkannya di dekat fishbowl saja, tidak apa-apa, tidak usah mundur. Baik, boleh disebutkan huruf apa? B1. B1. Baik, boleh ditaruh di fishbowl kecil. Terima kasih Bapak, silakan kembali ke podium. B1. Masih disegel, terjaga kerahasiaannya. Kita akan segera bacakan pertanyaannya. Mohon disimak Bapak, karena kami hanya akan membacakan 1 kali. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Data Dinas Kesehatan Kota Tarakan menunjukkan bahwa angka kematian bayi mengalami tren yang terus meningkat. Jumlah kematian bayi pada tahun 2019 adalah sebanyak 6 bayi, meningkat menjadi 7 bayi pada tahun 2022 dan 2023. Pertanyaannya, bagaimana strategi sistematis yang akan Anda lakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kota Tarakan? Waktu Anda menjawab 3 menit, silakan. Iya, saya kira pertama bahwa kematian bayi ini biasanya dimulai dari proses kehamilan. Orang tua atau ibu hamil yang jarang memeriksakan kehamilannya di tenaga kesehatan itu punya potensi untuk melahirkan bayi yang tidak sehat dan juga berakibat meningkatkan risiko kematian bayi. Oleh karena itu tentu bahwa kita harus mengupayakan supaya ibu-ibu hamil ini harus memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan. Oleh karena itu saya kira posyandu ini harus kita aktifkan kembali. Yang mungkin mati suri pasca COVID-19 kemarin. Karena sejak COVID tahun 2020, 2021
Orang dilarang keluar rumah, dilarang ke tempat-tempat umum, dan ini akhirnya menjadi kebiasaan buat semua masyarakat kita. Kadang-kadang bertemu, berkumpul-kumpul pun menjadi takut seperti itu, termasuk juga ibu-ibu hamil kita. Oleh karena itu saya kira peran dari tenaga masyarakat, tenaga kesehatan, peran dari kader-kader kesehatan, kader posyandu, kader dasawisma, PKK ini harus diaktifkan untuk bagaimana mobilisasi ibu-ibu hamil ini, terutama agar mau memeriksakan dirinya ke posyandu, puskesmas, rumah sakit ataupun bidan-bidan yang berpraktek, sehingga kalau ada gangguan itu akan cepat terdeteksi. Yang kedua, pemerintah tentu juga harus menyiapkan, lagi-lagi harus juga menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga tentu kalau terjadi kegawat daruratan janin misalnya, atau kegawat daruratan ibu hamil, ini bisa dilakukan pertolongan segera. Oleh karena itu perluasan fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan yang memadai juga, baik kuantitas maupun kualitasnya, tentu harus disiapkan oleh negara, oleh pemerintah. Nah, yang berikutnya tentu harapan kita bahwa memang program perbaikan gizi, karena biasa juga yang penyebab salah satunya ini adalah gizi ibu hamil yang jelek atau buruk. Sehingga tentu saya kira program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo seperti tadi, makan siang gratis tidak hanya untuk anak sekolah tetapi juga untuk ibu hamil, ya, masyarakat yang rentan, yang saya kira harus dioptimalkan, didukung sepenuhnya, supaya tadi mudah-mudahan nanti dalam jangka panjang itu nanti akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan juga angka kematian ibu yang melahirkan seperti itu. Silakan Pak Wakil. Ya, saya kira kampanye untuk ini harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat, misalnya kelompok ulama, pendeta. Itu penting juga untuk menyadarkan bahwa soal kematian bayi ini jangan hanya dipandang, oh takdirnya. Kalau tiba waktunya biar apa yang dilakukan, that's what happen. Enggak seperti itu. Kita harus menyadarkan bahwa kesehatan janin dan ibu hamil itu menjadi sangat penting. Karena dari sanalah segala sesuatu bermula. Ya, terutama di 1000 hari kelahiran itu saya kira sangat penting. Dan baik, waktu habis. Sudah dijawab tadi pertanyaan pertama. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan calon wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan Bapak. Boleh disebutkan sambil ditunjukkan ke moderator? B3. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke podium. Sekali lagi subtema B adalah terkait kesehatan. Mohon disimak Bapak karena pertanyaan hanya dibacakan sekali. Kita mulai. Data Dinas Kesehatan Kota Tarakan di 2023 menunjukkan hanya 1 dari 20 kelurahan di Kota Tarakan yang patuh terhadap perilaku bebas buang air besar sembarangan atau BABS. Dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari perilaku BABS dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang yang merusak kualitas hidup masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang tepat yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Waktu Anda menjawab 3 menit, silakan. Ya, jadi memang saya kira secara geografis Tarakan ini kan kebanyakan juga daerah pesisir, daerah pantai. Sehingga buang air sembarangan ini BABS ya tentu lebih enak biasanya itu mereka buang air dari rumah. Bahkan kadang-kadang mereka jadikan wisata juga itu. Sambil melihat bulan, sambil buang air besar ya. Dan oleh karena itu saya kira perilaku ini memang harus ada edukasi menurut saya. Edukasi dari pemerintah, edukasi dari kader-kader kesehatan, edukasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Termasuk juga stakeholder terkait di dalam rangka memberikan penyadaran bahwa seperti tadi disampaikan oleh moderator bahwa memang punya dampak kesehatan yang luar biasa kalau buang air besar sembarangan ini diteruskan. Salah satunya adalah stunting ya, ini yang juga menjadi salah satu bagian yang akan terakibat kalau buang air besar sembarangan itu terus dilakukan. Nah, oleh karena itu saya kira program ini walaupun rumah di pinggir, terutama rumah-rumah di pinggir pantai khususnya, saya kira juga tetap harus dibuatkan septic tank komunal begitu, yang bisa diakses oleh banyak orang, mungkin dari rumah masing-masing, tapi septic tanknya ada satu yang besar begitu ya, yang dikelola secara komunal oleh masyarakat di situ, sehingga mereka buang air besarnya tidak buang air besar langsung ke laut atau mungkin kadang-kadang di tempat-tempat yang sembarangan. Yang kedua, kalau misalnya yang di darat, saya kira juga program
bedah rumah yang selama ini sudah kita lakukan itu terus akan kita tingkatkan, karena bagian salah satu dari bedah rumah ini adalah juga bagaimana membuat tadi toilet dan lain-lain di rumah itu ya, supaya rumah-rumah yang tidak layak ya dibedah dan diberikan juga supaya lengkaplah minimal untuk ada MCK-nya, mandi, cuci dan kakus itu harus dibuatkan supaya ada kebiasaan, ada fasilitas yang kita siapkan di rumah itu untuk mereka tidak buang air besar sembarangan. Dan yang paling penting saya kira menurut saya bahwa edukasi, pendidikan, sosialisasi yang terus kita harus lakukan mengenai dampak dari buang air besar itu tidak hanya kepada estetika tetapi juga kepada kesehatan, saya kira ini perlu disampaikan dan mungkin tuh masyarakat tidak banyak yang tahu tentang ini. Ya, lagi-lagi ini menyangkut kesadaran kita semua. Nah, untuk menyadarkan masyarakat ini semua orang harus terlibat. Dan yang paling penting kehadiran negara di situ. Misalnya seperti yang tadi diulang-ulang bahwa misalnya kita mengaktifkan lagi posyandu misalnya. Bagaimana walaupun ada posyandunya tapi kalau tenaganya tidak terampil, ya ini juga masalah. Nah, kita akan melakukan upgrading skills di tenaga-tenaga kita di bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat in daily base. Baik, sudah dijawab. Terima kasih. Kita berikan apresiasi kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Dan pemirsa, kita masih akan menyaksikan penajaman visi misi serta program di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Pilkada sebagai sarana integrasi pembangunan daerah dan bangsa. Masyarakat Kota Tarakan, ayo gunakan hak pilih kita. Suaramu menentukan masa depan Kota Tarakan tercinta. Boleh beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada jujur dan adil. Ayo kita memilih untuk Kota Tarakan tercinta. Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Pilkada sebagai sarana integrasi pembangunan daerah dan bangsa. Masyarakat Kota Tarakan, ayo gunakan hak pilih kita. Suaramu menentukan masa depan Kota Tarakan tercinta. Boleh beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada jujur dan adil. Ayo kita memilih untuk Kota Tarakan tercinta. Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik pertama penajaman visi, misi, dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Dan
Di segmen ini, pasangan calon masih akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Ya, kali ini di atas meja terdapat fishbowl yang berisikan 6 bola. Bola yang diambil akan menentukan amplop pertanyaan yang dipilih dan nantinya akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh pasangan calon. Dan amplop yang tersegel di atas meja ini merupakan pertanyaan dari 2 subtema yang masih tersisa dari 4 subtema tadi, yakni subtema C mengenai tata kelola pemerintahan yang baik yang terdiri dari abjad C1, C2, dan C3, dan subtema D mengenai ekonomi yang terdiri dari abjad D1, D2, dan D3. Sesi menjawab pertanyaan panelis di segmen ini akan berlangsung dalam 4 putaran. Kami persilakan pasangan calon untuk berdiri menuju ke podium. Dan yang pertama kepada calon wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan Bapak calon wali kota. Oke. Boleh disebutkan Bapak? C3. D3. Oke, baik. kita akan ambil D3. Terima kasih Bapak. Silakan kembali ke podium. D dengan subtema ekonomi. Ya, masih dalam kondisi tersegel. Mohon tenang. Kita akan segera bacakan pertanyaannya. Mohon diperhatikan dengan seksama Bapak. Kami hanya akan membacakan pertanyaannya 1 kali. Sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan di Kota Tarakan pada tahun 2023 mencapai 292.522 orang, meningkat 26,11% dari tahun 2022 sebesar 232.017 orang. Namun, rata-rata lama menginap wisatawan hanya sebesar 1,37 hari. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk mengembangkan industri pariwisata dan mengoptimalkan potensi wisata di Kota Tarakan? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, kalau kita lihat sebenarnya potensi wisata Tarakan ini kan sangat banyak. Mulai dari pusat wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam, ada lagi wisata permainan, ya, dan wisata sejarah. Karena rasanya di Indonesia ini yang ada wisata sejarah tentang Perang Dunia Kedua, tidak seluruh daerah di Indonesia punya itu. Dan Tarakan punya itu saya kira. Dan selama ini, selama 1 periode jabatan yang lalu, beberapa upaya sudah kita lakukan, termasuk kemarin penataan Pantai Ratu Intan, Pantai Amal, termasuk juga beberapa pusat-pusat kuliner, taman-taman bermain, ya, dan juga arena-arena permainan, termasuk juga mendorong swasta untuk mengembangkan wisata di Kota Tarakan. Dan tentu saya kira bahwa untuk meningkatkan ini harus diberikan kenyamanan. Saya selalu sampaikan bahwa orang mau datang ke Tarakan ini kalau dia merasa nyaman tinggal di kota itu. Nyaman ini tentu banyak faktor. Pertama, keamanan saya kira. Jadi kalau Pak Polisi, TNI bekerja dengan baik sehingga kota ini aman, termasuk juga semua stakeholder yang ada di sana, semua suku, semua agama hidup rukun dan damai, saya kira akan orang nyaman ke sana. Yang kedua tentu tadi masalah destinasi. Destinasinya saya kira yang sudah kita kembangkan selama ini seperti Festival Iro Tengkayu, festival budaya yang setiap tahun kita lakukan sehingga menjadi event nasional, 100 event nasional sekarang ini masuk di Kementerian Pariwisata. Saya kira akan terus kita dorong supaya kalau bisa naik peringkat 50, naik peringkat ke 10, top 10 wisata sehingga semakin gaungnya semakin besar sehingga orang mau berkunjung datang ke Tarakan. Yang ketiga, untuk menarik wisatawan mancanegara. Saya dari dulu sudah menyampaikan supaya dilakukan kemudahan juga mereka untuk masuk, misalnya kalau dari Tawau yang berseberangan dengan negara kita ini, supaya wisatawan-wisatawan mungkin bisa mengurus visa on arrival. Jadi mereka ngurusnya di Tarakan, tidak perlu ke Jakarta lagi untuk mengurus visa, sehingga kalau dia mau singgah di Tarakan hanya 3-4 hari atau sampai 1 minggu, lanjut ke Berau, ke Derawan, ke Maratua, saya kira itu cukup bagus. Saya kira kolaborasi ini termasuk juga mungkin ke Malino, ke Kayan Mentarang dan lain-lain. Potensi ini saya kira harus ada kolaborasi dengan, karena Tarakan memang pulaunya terbatas, kita harus berkolaborasi dengan daerah lain, ya, untuk bagaimana membuat jejaring wisata ini supaya mereka bisa, wisatawan ini bisa berkunjung lebih lama saya kira di Kota Tarakan, sambil mengunjungi juga mungkin daerah lain seperti itu. Ya, saya kira
sebagai tambahan adalah barangkali kita juga harus mengaktifkan atau lebih banyak mempromosikan seni-seni pertunjukan, misalnya konser dan lain sebagainya, yang itu sempat menurun dikarenakan adanya COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Ya, yang berikutnya saya kira Tarakan menjadi kota MICE, meeting. Terima kasih atas jawabannya. Baik, hadirin, kita akan persilakan calon wakil wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Boleh disebutkan hasilnya sambil ditunjukkan, Pak? C2. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke podium. C dengan subtema tata kelola pemerintahan yang baik. Kita akan segera membaca pertanyaannya. Baik, mohon disimak dengan seksama oleh pasangan calon. Kita mulai. Data Bea Cukai Tarakan, jumlah barang ilegal yang berhasil diamankan pada tahun 2022 sebesar 1.808 ball press atau pakaian bekas. Pada 2023 sebanyak 32 ball press dan 2024 sebanyak 22 ball press. Sementara untuk rokok ilegal tahun 2022 ada sebanyak 198.747 batang dan 2024 sebanyak 79.596. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Tarakan kasus perdagangan ilegal masih terus terjadi. Pertanyaannya, apa langkah strategis Anda untuk meminimalisir perdagangan ilegal di Kota Tarakan? Waktu Anda 3 menit, silakan. Iya, saya kira Tarakan secara geografis sudah sampaikan ini memang satu pulau kecil dan semua wilayahnya itu bisa menjadi pintu masuk orang ke situ. Jadi gampang sekali orang masuk, sehingga saya kira aparat keamanan juga agak kesulitan untuk menjaga seluruh daerah area pantai ini. Tetapi oleh karena itu keamanan rakyat semesta ini harus kita libatkan. Masyarakat juga harus menjadi informan yang akurat saya kira di lapangan. Mereka harus memberikan informasi kepada aparat keamanan, karena saya kira aparat keamanan tidak cukup banyak untuk menjaga semua pintu-pintu masuk yang ada di Tarakan ini. Yang kedua, kenapa perdagangan ilegal ini menjadi ramai, menjadi banyak? Karena ada demand, ada yang membutuhkan begitu. Masyarakat banyak yang tidak tahu akibat misalnya mengkonsumsi katakanlah atau menggunakan barang-barang yang ilegal yang tidak terperiksa dengan baik, tidak terdeteksi dengan baik, tidak tersertifikasi dengan baik, contohnya seperti itu. Misalnya katakanlah pakaian-pakaian. Apakah mereka tidak tahu, masyarakat kita tidak menyadari bahwa mungkin saja di situ ada mungkin muncul penyakit yang lain-lain. Yang kedua, tentu seperti tadi, oleh karena itu kita harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat kita, memberikan penyadaran ya, agar ya kalau bisa mencintai barang produk dalam negeri, karena produk dalam negeri ini sebenarnya cukup bagus sebenarnya dan murah ya, bahkan dan tidak menimbulkan was-was, kekhawatiran akan ada timbul masalah hukum dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, dan yang ketiga saya kira memang ya tentu harus ada mungkin penguatan dari semua ya, dari aparat keamanan, masyarakat juga, termasuk melibatkan ketua-ketua RT sampai ke yang lapisan terbawah, maksudnya untuk memberikan informasi terhadap adanya perdagangan ilegal ini, seperti itu. Nah, jadi ya, dan ya kita sebenarnya juga mesti harus punya hubungan kerjasama mungkin dengan negara tetangga, supaya juga ada upaya di sana juga untuk mencegah barang itu keluar ke sini, supaya kita tidak setengah mati terus menghambat di sini tapi di sana misalnya loss juga. Saya kira ini perlu juga border meeting barangkali ya, antara Tarakan, Nunukan dengan Sabah Malaysia, dengan Brunei begitu ya, supaya ada kesamaan persepsi, ada kesamaan rasa bagaimana saling menjaga wilayah masing-masing. Artinya barang yang tidak bagus di sini jangan dikirimlah ke tempat kita, seperti itu. Ya, saya kira menyambung yang terakhir tadi, harusnya ada kesadaran hukum bagi kita semua. Dan untuk meningkatkan kesadaran hukum ini tidak mungkin hanya Pemkot saja, ada bapak-bapak kita dari kepolisian, ada dari kejaksaan, yang semua itu harus kita libatkan, bahwa hal ini merugikan negara dan melanggar hukum. Baik, waktu habis. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya kami persilakan calon wali kota.
untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Boleh disebutkan Bapak kalau sudah diambil. D1. Baik, D1. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan kembali ke podium. D dengan subtema ekonomi. Masih tersegel, terjaga kerahasiaannya. Mohon diperhatikan ya Bapak ya, kami hanya membacakan satu kali. UMKM adalah motor penggerak pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, tahun 2022 di Kota Tarakan terdapat 17 perusahaan besar dan sedang, serta 1.706 industri mikro dan kecil. Namun, kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB justru menurun sebesar 4,2%, yaitu tahun 2022 sebesar 11,03% menjadi 10,56% pada tahun 2023. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemanfaatan ekonomi digital dan peningkatan produktivitas tenaga kerja UMKM? Waktu Anda untuk menjawab 3 menit. Silakan. Ya, sebuah keniscayaan bahwa UMKM ini kan menjadi sokoguru perekonomian kita, khususnya Tarakan. Kalau data kami yang dulu setahu saya bahwa UMKM ini atau sektor informal itu menyerap hampir 87% dari tenaga kerja yang ada di Tarakan itu. Sisanya itu baru sektor formal. Sektor informal ini termasuk UMKM itu sekitar 87%. Yang kedua, bahwa pertumbuhan ekonomi Tarakan ini ditopang 93%-nya itu dari sektor UMKM sebenarnya. Oleh karena itu UMKM menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat urgent untuk kita dukung. Waktu periode pertama saya menjabat, bagaimana kita menghidupkan UMKM ini, tentu bahwa pemerintah harus menginisiasi untuk mempromosikan tadi. Seperti tadi, karena sekarang ini eranya sudah era digital, marketplace itu menjadi sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari. Oleh karena itu kami setiap tahun biasanya melatih para UMKM kita ini supaya melek teknologi. Karena rata-rata yang UMKM kita ini biasanya itu adalah peralihan dari ibu rumah tangga atau peralihan mungkin yang mungkin tidak terlalu paham dengan teknologi informasi. Padahal era sekarang ini kan perdagangan khususnya untuk perdagangan trading ini kan lebih banyak melalui online. Maka setiap tahun biasanya UMKM ini kami berikan pelatihan, dan insya Allah saya kira ini harus kita teruskan pelatihan untuk bagaimana mereka membuat konten, membuat video, ya, mengemas barang-barang supaya lebih cantik dilihat begitu, dan kita bantu untuk memasuk ke marketplace. Dulu kita pernah kerjasama dengan beberapa marketplace untuk memperdagangkan hasil-hasil UMKM ini. Dan di dalam catatan kami memang bahwa terjadi pertumbuhan yang luar biasa dari UMKM Tarakan. Saya ingat waktu saya awal pertama menjabat 2019, UMKM kita tuh sekitar hanya 7 ribuan UMKM. Setelah akhir masa jabatan Oktober tahun 2023 itu dalam catatan kita itu sekitar ada 28.000, berarti 4 kali lipat berkembang UMKM ini. Dan tentu saya kira pemerintah seperti yang kami lakukan dulu, ya kalau bisa setiap produk ini kita yang promosikan, kita yang beli juga. Contoh baju batik dulu kita mulai mendorong mereka mencetak dan kita beli. Ya, beli dengan produk ini, termasuk juga singal itu dulu, itu kita dulu produk mereka kita dorong supaya pemerintah membeli ini, sehingga tumbuhlah minat untuk berproduksi ini. Kalau dia produksi itu terus tapi tidak ada yang beli, orang pasti malas. Dan alhamdulillah saya kira mudah-mudahan ini produk ini akan kita kembangkan lebih kuat lagi ke depan seperti itu. Ya, selain hal yang sudah dilakukan itu, tentu saja dia berputar-putar kadang-kadang diberi pertanyaan, ya Pak, kita udah ada pengetahuan soal ini, tapi nggak ada duitnya katanya. Nah, maka perlu diberikan bantuan kepada teman-teman kita di sektor ini. Dan jangan lupa, mereka yang sudah punya utang pun sebelumnya akan dihapuskan oleh pemerintah pusat. Baik. Terima kasih. Kami persilakan berikutnya calon wakil wali kota untuk mengambil undian pertanyaan. Boleh disebutkan hasil sambil ditunjukkannya, Pak? C3. Terima kasih. Silakan kembali ke podium. C dengan subtema tata kelola pemerintahan yang baik. Masih tersegel. Baik, kita mulai dan mohon disimak. Mewujudkan visi kota cerdas melalui indikator pemerintahan cerdas
tentu ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan, termasuk meminimalisir kontak langsung pengguna layanan dengan petugas pelayanan. Pertanyaannya, selain konsep mall pelayanan publik yang sudah banyak dikenal, inovasi apa yang disiapkan oleh paslon dalam menjawab kebutuhan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan dalam pelayanan publik? Waktu Anda menjawab 3 menit, kami persilakan. Iya, visi Tarakan yang sekarang ini dulu juga sebelumnya adalah terwujudnya Tarakan sebagai kota maju menuju smart city. Ya. Sekarang ini terwujudnya Tarakan sebagai kota cerdas yang berfokus pada perdagangan, ekonomi kreatif, sektor jasa, ya, dan juga perikanan kelautan. Oleh karena itu, sejak dari dulu kita sangat concern dengan digitalisasi ini. Dan hampir semua layanan kita di Pemkot Tarakan, hampir semuanya menurut saya 90% lebih itu sudah digitalisasi. Jadi semuanya sudah hampir tidak berkontak lagi dengan pengguna ataupun dengan pelanggan ataupun dengan masyarakat. Misalnya mengurus perizinan tadi, walaupun ada mall pelayanan publik, tapi mereka juga bisa mengakses melalui OSS misalnya begitu. Jadi online submission system begitu. Ada lagi di dalam semua layanan itu hampir sekira kita sudah lebih banyak menggunakan digital. Nah, memang dalam perkembangannya, memang teknologi ini kan luar biasa. Teknologi informasi ini dulu berkembang 4.0, habis itu berkembang lagi 5.0, sekarang ini berkembang lagi artificial intelligence, sehingga saya kira pemerintah kota ke depan juga harus mengikuti perkembangan ini. Memang inilah sebuah keniscayaan di dalam perkembangan dunia saat ini, ya, world without wall. Jadi dunia tanpa batas memang akan terjadi, dan saya kira Tarakan sebagai bagian dari dunia harus mengikuti perkembangan ini. Seperti tadi artificial intelligence, memang saya kira pengembangan ke depan banyak produk-produk, bahkan di kesehatan ini kita sudah memulai. Misalnya yang membaca untuk radiologi mungkin sudah bisa dengan artificial intelligence dulu sebelum dibaca oleh ahlinya. Jadi dan banyak lagi yang mungkin pengembangan ke depan yang akan kita kerjakan, termasuk juga metaverse ya, yang selama ini saya kira kita agak sedikit tertinggal karena memang kita dapat di sini udah sampai ke sana lagi, dan ini saya kira bagian pekerjaan rumah nanti yang terus akan kita kembangkan sebagai bagian dari implementasi dari kota cerdas itu. Ya, bagaimanapun harus diakui di sektor ini kita masih harus melakukan banyak hal dan tidak semuanya kita tahu. Oleh karena kesadaran inilah maka pemerintah kota akan mengajak teman-teman dari Universitas Borneo dan universitas lain yang ada di Kaltara. Bahkan harusnya kita juga mengajak beberapa universitas top di Republik ini agar apa yang Anda maksud termasuk artificial intelligence itu benar-benar bisa diaplikasikan, karena itu bukan sesuatu yang gampang untuk dilaksanakan. Mudah diucapkan, tapi pada kenyataannya itu sulit ketika masyarakatnya yang belum siap. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan setelah ini paslon akan menjawab pertanyaan dari masyarakat Kota Tarakan. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS Pak, bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Pilkada sebagai sarana integrasi pembangunan daerah dan bangsa. Masyarakat Kota Tarakan, ayo gunakan hak pilih kita. Suaramu menentukan masa depan Kota Tarakan tercinta. Boleh beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada jujur dan adil. Ayo kita memilih untuk Kota Tarakan tercinta.
Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Pilkada sebagai sarana integrasi pembangunan daerah dan bangsa. Masyarakat Kota Tarakan, ayo gunakan hak pilih kita. Suaramu menentukan masa depan Kota Tarakan tercinta. Boleh beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada jujur dan adil. Ayo kita memilih untuk Kota Tarakan tercinta. Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik pertama penajaman visi misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Di segmen ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari masyarakat Kota Tarakan, di mana pertanyaan yang diberikan masih sesuai dengan tema hari ini, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Kota Tarakan melalui tata kelola yang baik. Dan dari beberapa pertanyaan masyarakat Kota Tarakan telah dikurasi oleh tim panelis dan menghasilkan 2 pertanyaan yang sudah kami pegang. Amplop pertanyaannya ada huruf E1 dan juga E2 sudah kami pegang dan masih terjaga kerahasiaannya. Kami persilakan kepada pasangan calon, dipersilakan untuk menuju ke podium Bapak pasangan calon. Mohon izin Bapak, kami persilakan untuk maju ke podium. Terima kasih hadirin, harap tenang. Kali ini pertanyaan dari masyarakat akan kami bacakan Bapak, amplop masih tersegel, terjamin kerahasiaannya dan seperti yang sebelumnya pertanyaan hanya dibacakan 1 kali, jadi mohon disimak. Kita mulai. Ekonomi kelas menengah sering terjebak pada posisi serba salah. Banyak diantaranya bergaji pas-pasan tapi sulit mendapat bantuan pemerintah. Menurut hasil survei BPS tahun 2022, rata-rata konsumsi satu rumah tangga di Kota Tarakan sebesar 8,5 juta per bulan. Pertanyaannya, bagaimana strategi atau kebijakan Bapak dalam membantu keluarga kelas ekonomi menengah di Kota Tarakan agar tetap survive dan naik kelas? Waktu Anda menjawab 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Iya, saya kira kan kita harus lihat dulu, dia ini pekerja, apakah dia pekerja di sektor formal atau dia di sektor informal. Tetapi kalau di sektor formal kita setiap tahun rasanya selalu mengevaluasi UMK kita, upah minimum kota, supaya sesuai dengan tingkat inflasi, sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Nah kalau dia misalnya tidak memiliki pekerjaan di sektor formal, artinya dia bekerja di sektor informal, tentu lagi-lagi bahwa ini harus ada bantuan langsung dari pemerintah. Tergantung misalnya, kalau dia misalnya pekerja, dia ada usaha mikro kecil, ya kita bantu, ada bantuan mungkin dari pemerintah. Apakah seperti tadi ada yang seperti kita programkan di dalam visi misi dan program utama kita ini kan ada bagaimana membantu UMKM kita dengan permodalan melalui dana bergulir. Ya kita harapkan bantuan itu kalau sudah di sini agak naik kelas seperti tadi, mungkin dari yang kecil, mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah kalau bisa menjadi besar, itu tentu kan kita alihkan lagi ke tempat yang lain. Itulah peran dari program yang akan kita kerjakan ke depan ini melalui dana bergulir, sehingga harapan kita
Karena selama ini saya perhatikan UMKM yang kita latih misalnya begitu, selesai dilatih pada pelatihan berikut ketemu lagi kita. Kita tanya kenapa nggak beraktivitas atau menjadi wirausaha seperti itu? Karena ternyata mereka bilang kami nggak punya modal Pak begitu. Walaupun mungkin modal itu kecil-kecilan, sehingga di dalam program ke depan ini 2025-2030 tentu salah satu program unggulan kita adalah memberikan bantuan dana bergulir kepada UMKM kita yang layak menurut kita, yang hasil penilaian kita memang serius mau berusaha, serius mau meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, bahwa ya memang tingkat kemahalan sangat tergantung lagi pada tingkat inflasi. Inflasi ini sangat dipengaruhi dari berbagai faktor. Salah satunya suplai ya, suplai. Oleh karena itu suplai yang ada di Kota Tarakan harus dijaga dengan baik sehingga harga-harga itu bisa dikendalikan ya, sehingga harga tidak terlalu mahal sehingga terjangkau oleh masyarakat banyak. Dan itulah tugas kami selama ini untuk mengawal inflasi ini supaya tidak naik, menjaga suplai, menjaga pasokan ya, termasuk juga bagaimana menjaga arus transportasi supaya bisa lancar sehingga suplai barang ini juga bisa menjadi lancar ke Tarakan, sehingga tentu dengan mudah dapat diperoleh, tentu harganya akan lebih mudah, sehingga tentu akan mengurangi pengeluaran dari rumah tangga itu, seperti ya, pengeluaran dari masing-masing rumah tangga yang ada di Kota Tarakan. Ya, artinya dengan berbagai program yang sudah disampaikan itu, kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan secara signifikan. Karena bagaimanapun suhu ekonomi di Kaltara bergantung pada Kota Tarakan ini. Dan dengan bantuan waktu sudah habis, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari masyarakat masih tersegel, kita akan segera bacakan, mohon diperhatikan dengan seksama. Pemerintahan yang bersih dapat menciptakan integritas, memberikan layanan inklusi dan menyejahterakan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah menjaga dan memastikan birokrasi terbebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pertanyaannya, bagaimana pasangan calon memastikan bahwa pemerintahan nantinya akan bersih dari tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan? Waktu Anda 3 menit, silakan. Ya, saya kira bahwa upaya-upaya selama ini dan apa juga yang ada namanya pemerintahan kita ini kan juga selalu dimonitor oleh KPK, oleh BPK ya. KPK itu setiap saat melakukan monitor yang namanya MCP, Monitoring Corruption Prevention, itu selalu dilakukan. Tetapi alhamdulillah saya kira bahwa angka MCP Tarakan ini cukup bagus ya. Walaupun memang belum sampai ke angka maksimal, tetapi saya kira penilaiannya cukup baik. Tetapi oleh karena itu, upaya-upaya yang selama ini kita lakukan tentu bagaimana melakukan reformasi birokrasi. Bagaimana reformasi birokrasi yang paling utama adalah mental ya. Jadi ada 8 area reformasi birokrasi, yang satu itu menjaga mental, mental aparatur. Ya, mental aparatur ini mental yang mental pekerja keras, mental yang memang mental tidak korup kan seperti itu. Yang kedua, organisasinya juga harus bagus, organisasi yang saya kira tepat ukuran, tepat fungsi begitu ya. Yang ketiga, saya kira harus dibuat SOP untuk tata laksananya, dibuat standar operasional prosedur sehingga semua apa yang kita lakukan terstandar. Nah, yang berikutnya yang paling penting menurut saya, bagaimana mengurangi kontak antara pegawai kita dengan masyarakat, tentu ya melalui tadi online system itu. Menggunakan digital supaya tidak banyak orang, pokoknya kalau sudah memenuhi syarat itu misalnya melalui prosedur digital, misalnya pendaftaran izin, kalau sudah memenuhi syarat itu langsung keluar. Kalau di Tarakan saya bisa jamin 10 menit NIB-nya bisa keluar asal memenuhi syarat yang sudah, dan tidak perlu ketemu dengan orangnya begitu. Karena itu yang kita lakukan dalam rangka salah satu bagian pencegahan korupsi ini, selain memperbaiki mental juga membuat sistem supaya tidak ketemu orang per orang. Yang keempat itu saya kira harus dibuat supaya kalau masih bisa ya filosofi, kalau masih bisa dipersulit kenapa dipermudah, itu mestinya itu harus dibuang jauh-jauh, sehingga dengan demikian tentu masyarakat tidak mencari upaya-upaya tambahan untuk misalnya perizinan, mendapatkan fasilitas dari pemerintah dan lain-lain. Saya kira selama ini itu sudah kita lakukan, termasuk juga di internal kita membuat standar prosedur, baik itu melalui Sakip ya, melalui monitoring dari KPK, BPK ya setiap saat, dan alhamdulillah saya kira nilai-nilai ini selama ini ditarakan cukup baik, termasuk juga mungkin di dalam promosi pegawai dan lain seperti itulah. Ya, saya kira yang paling penting dari beberapa hal yang disampaikan itu secara teknis, apabila semua urusan ini digitalisasi, maka kemungkinan orang untuk melakukan tindakan korupsi
itu semakin tipis. Ya, seperti yang disampaikan tadi, orang harusnya berhadapan dengan sistem. Ya, kalau kita misalnya di tol lah, dulu kalau kita mau bayar kan nggak ada angsurannya, ambil aja. Itu kan menumbuhkan budaya korup. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa marah lagi karena baik, waktu habis. Terima kasih atas jawabannya. Hadirin silakan memberikan apresiasi. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan segmen pernyataan penutup. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Pilkada sebagai sarana integrasi pembangunan daerah dan bangsa. Masyarakat Kota Tarakan, ayo gunakan hak pilih kita. Suaramu menentukan masa depan Kota Tarakan tercinta. Boleh beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada jujur dan adil. Ayo kita memilih untuk Kota Tarakan tercinta. Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Pilkada sebagai sarana integrasi pembangunan daerah dan bangsa. Masyarakat Kota Tarakan, ayo gunakan hak pilih kita. Suaramu menentukan masa depan Kota Tarakan tercinta. Boleh beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada jujur dan adil. Ayo kita memilih untuk Kota Tarakan tercinta. Jangan lupa datang ke TPS Rabu tanggal 27 November 2024. Kita memilih pemimpin untuk Kota Tarakan yang lebih baik. Ayo datang ke TPS, jangan lupa bawa KTP. Pilkada serentak 2024 adalah sejarah baru dalam perhelatan demokrasi. Pastikan kita semua mengambil peran. Gunakan hak suara Anda, jangan golput. Bersama kita sukseskan Pilkada Kota Tarakan tahun 2024. Dipersembahkan oleh Kami kembali di debat publik Kota Tarakan dan kami persilakan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda untuk menyampaikan pernyataan penutup 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pasangan Harisma, Hairul dan Ibnu Sejahterakan Masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua ketua umum partai yang telah memberikan dukungannya kepada pasangan ini sehingga menjadi calon tunggal Pilkada Tarakan tahun 2024. Khususnya kepada Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak SBY dan Bapak AHY, Bapak Bahlil Ladahia, Bapak Surya Paloh, Bapak Usman Sabtaodang, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Ahmad Saihu, Bapak Mardiono, Bapak Haritanu, Mas Kaisang Pangarep, Bapak Anies Mata dan Bapak Said Iqbal, juga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam debat ini, KPU, Bawaslu, panelis moderator, panitia dan tentunya seluruh masyarakat yang hadir atau menyaksikan secara live dan digital. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan kembali komitmen kami untuk melanjutkan pembangunan nyata bagi Kota Tarakan yang kita cintai ini. Kami percaya bahwa daerah ini memiliki potensi yang luar biasa. Dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas,
dan semangat kebersamaan kita dapat mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Kami hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat, menghadirkan solusi nyata bagi setiap permasalahan yang dihadapi, dan memastikan bahwa tidak ada satupun warga Kota Tarakan yang tertinggal dalam perjalanan kita menuju kemajuan. Terima kasih atas kesempatan ini. Selama periode sebelumnya, kami telah bekerja keras untuk memenuhi janji-janji dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat Kota Tarakan. Meskipun di tengah perterpaan badai pandemi COVID-19 dan residu hutang Pemkot Tarakan yang cukup besar dari periode pemerintahan sebelumnya. Beberapa keberhasilan utama yang telah kami capai meliputi, dalam bidang kesehatan kami telah merealisasikan janji untuk mengoperasionalkan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, membuka kembali layanan puskesmas 24 jam, dan menjalankan layanan 112 one call one number. Bahkan di masa pandemi kami telah menyiapkan infrastruktur yang andal dan pelayanan kesehatan yang prima dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Tarakan. Dalam bidang pembangunan infrastruktur yang merata, kami telah melaksanakan pemberdayaan rukun tetangga melalui alokasi minimal 50 sampai dengan 200 juta per RT, dan hal ini telah banyak sekali menjadi solusi bagi jawaban aspirasi masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur. Di bidang pendidikan, kami telah melakukan penguatan sarana dan prasarana baik sekolah negeri maupun swasta sebanyak 4.272 pelajar SD dan SMP termasuk madrasah di Kota Tarakan menerima beasiswa, baik beasiswa apresiasi atas prestasi maupun beasiswa afirmasi karena tidak mampu setiap tahunnya. Pemenuhan kebutuhan ruang kelas baru dan pendidikan gratis pun terus dilanjutkan. Di bidang pelayanan air bersih, janji untuk pemasangan sambungan rumah baru terrealisasi lebih dari 300% dari target 10.000 sambungan gratis. Di bidang pariwisata, kami telah melakukan penataan wisata Pantai Amal, kawasan kuliner, pembangunan berbagai sarana olahraga, sentra kawasan industri, pasar, taman bermain ramah anak, dan beberapa infrastruktur lainnya. Di bidang pelayanan publik, bahkan kami telah menyiapkan mall pelayanan publik yang akan semakin memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses pelayanan publik termasuk izin usaha. Kami memahami bahwa semua keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan. Namun kami sadar bahwa masih banyak tantangan ke depan yang harus kita hadapi bersama untuk kemajuan Kota Tarakan. Kami pasangan nomor 1 Harisma, Hairul dan Ibnu Saud berkomitmen untuk melanjutkan kerja keras ini, memperbaiki apa yang perlu ditingkatkan, dan memastikan apa kemajuan yang telah dicapai bisa berkelanjutan serta dirasakan manfaatnya seluruh masyarakat Tarakan. Kami mohon dukungan dari masyarakat Kota Tarakan tanggal 27 November 2024 untuk coblos nomor 1 pasangan Harisma, agar dapat melanjutkan amanah ini, agar kita bisa melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik, adil dan sejahtera bagi seluruh warga masyarakat. Ayo Ting Ting naik gerobak, yang penting kita kompak. Ayo Ting Ting berangkat satu, yang penting coblos nomor. Sudah dipaparkan tadi penutupnya, dan pemirsa atas kalimat penutupnya. Itulah tadi sudah disampaikan. Selamat malam. Baik. Sudah habis waktunya Bapak. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih atas Baik, dan kalimat pemirsa, penutupnya. demikian debat kali ini, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh masyarakat Kota Tarakan dalam menentukan pilihannya. Ayo datang ke TPS pada 27 November mendatang, gunakan hak pilih Anda. Dan akhir kata, saya Marcelina Tumundo. Dan saya Iqbal Himawan, terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh